Shalom, haleluya. Senang sekali menjumpai semangat Tuhan. Bersama saya, Pendeta Samuel Kusuma. Selamat dari Minggu. Selamat datang, selamat beribadah di Gereja Bethel Obat Paulus di seluruh Indonesia. Suatu sukacita yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, pada waktu badai datang, melanda perahu murid-muridnya, maka Yesus datang di tengah-tengah mereka. Pertanyaannya, kenapa Yesus datang pada waktu di tengah badai? Karena dia adalah Tuhan yang berkuasa atas badai apapun. Perahu murid-muridnya beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ayat 25. Kira-kira jam 3 malam datang Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Wow. Amin. Kekasih Tuhan, Yesus datang di tengah badai di Danau Galilea. Yesus juga memanggil murid-muridnya yang sedang menjadi penjala ikan. Dia panggil menjadi penjala manusia di Danau Galilea. Pada waktu Petrus melihat Yesus jalan di atas air, dia berkata, "Guru, kalau engkau itu suruh aku jalan di atas air." Dan Petrus turun dari perahu dan jalan di atas air. Setelah dia rasanya ombang-ambing gelombang, dia tenggelam. Dan Yesus mengulurkan tangan setelah dia berseru, "Tuhan, tolonglah aku." Dan Petrus naik ke perahu dan danau itu berteduh. Dan yang berikutnya lagi, Yesus juga memberitahukan pada Petrus yang semalam-malam tidak dapat apa-apa. Dia suruh mengelabuh agak dalam dan menebarkan jalannya sebelah kanan. Dan penuh ikan 153 ekor banyaknya. Amin. Kekasih Tuhan, yang pertama pesan yang saya mau sampaikan, pesan gembala. Selama Yesus ada bersama-sama dengan kita, apapun keadaannya, bagaimanapun situasinya, pertama, badai pun Yesus teduhkan. Dia berkata, "Diam, tenang, dan kapal itu selamat." Yang kedua, kalau engkau sedang kehilangan arah, dengar suaranya yang memanggil engkau, "Ikutlah aku," maka kau akan menjadi penjala manusia. Dan yang ketiga, waktu engkau berusaha, bisnismu, usahamu, apapun, engkau tidak dapat apa-apa, semalam-malaman engkau tidak mengalami apapun. Apa yang terjadi? Yesus berkata, "Tebarkan jalanmu ke sebelah kanan." Maka Anda lihat, dia mentaati suara Tuhan, dan dia mendapatkan begitu banyak ikan, dan hidupnya dipulihkan dan mengalami sesuatu yang dahsyat. 3 hal yang Tuhan mau sampaikan buat kita semua. Kalau nggak mengalami hidup bersama Yesus, hidup berkemenangan, apapun musimnya, great harvest pasti terjadi dalam hidup setiap kita. Kalau Anda dan saya, yang pertama, di mana Tuhan Yesus ada, engkau harus ada di sana. Yang kedua, engkau harus dengar suaranya, tuntunannya. Engkau lihat, dia mensuruh menyebar sebelah kanan, engkau mentaatinya. Kenapa tidak sebelah kiri? Padahal sama di bawah. Sebelah kanan artinya taat kepada Tuhan. Dan dia mendapatkannya. Dan waktu dia mendengar suara, "Ikutlah aku." Engkau bukan menjadi penjala ikan, tapi penjala manusia. Dia mentaatinya. Maka Tuhan pakai luar biasa. Dan waktu dia berkata, "Diam, tenanglah." Maka suara itu mengubahkan segala sesuatu. Engkau dengar suara Tuhan dan ikut tuntunan Tuhan, maka Tuhan mengubahkan segala sesuatu. Dan yang ketiga, mari kita berjalan bersama Tuhan. Waktu Yesus mengulurkan tangannya pada Petrus, dia berkata, "Ini aku, jangan takut." Dia memegang tangannya dan badai itu berteduh. Saya percaya kita semua akan mengalami musim yang baru, lawatan kuasa Tuhan. Karena berjalan bersama Tuhan tidak akan pernah gagal hidup saudara dan saya. Kau menyediakan janji-Mu, Tuhan, nyata bagiku. Berkat-Mu, Yesus, melimpah atasku. Jehovah Jireh, Kau menyediakan
Jehovah Jireh, kau menyediakan berkat-Mu melimpah dalamku. Jadi terus dalam Tuhan, selamat hari Minggu, selamat datang beribadah buat Anda yang beribadah di hari Minggu ini. Dan selamat bagi Anda yang berulang tahun dalam minggu ini. Jadi terus dalam Tuhan, dari daerah ini namanya Blue Lagoon atau Danau Biru di Iceland, Islandia. Saya mengucapkan berkat Tuhan berlimpah bagi saudara semuanya. Tuhan memberkati Anda semuanya. Shalom. Haleluya.